Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur malam hari ini dapat berjumpa lagi dalam persekutuan doa GKI Kanaan. Kita sama-sama mau mengingat kembali bagaimana tugas dan panggilan kita sebagai umat Kristen adalah melayani. Melayani dengan model 3D, yaitu dana, daya, dan doa. Di hari ini, hari Kamis, tanggal 25 November 2021. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mengingat kembali ayat hafalan kita di minggu ini. Terambil dari Kolose 1 ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, D yang pertama yaitu daya. Kita bersyukur ya jemaat bahwa kita memperoleh anugerah keselamatan. Maka oleh sebab itu ketika kita telah memperoleh anugerah keselamatan, kita juga rindu agar orang lain juga mendapatkan anugerah yang sama, yaitu keselamatan. Sehingga ketika kita menginginkan orang lain juga memperoleh keselamatan, maka kita juga mau memberikan diri kita untuk dapat melayani orang lain, melayani Tuhan. Kita juga telah belajar bagaimana praktik daripada maka boleh juga kita coba praktikkan di sekitar kita. Bagaimana kita mewujudkan kasih Tuhan kepada orang lain. Mari dengan segenap hati kita melakukan pelayanan kita memberikan daya kita, memberikan diri kita untuk dapat mengabarkan kabar keselamatan itu bagi orang lain. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu dari KPPK nomor 379, Terlalu Manise. Dengar suara Tuhan terlalu manis, panggil kita semua terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan terlalu manis. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani Dia terlalu manis. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan terlalu manis. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani Dia terlalu manis. Puji Tuhan, jemaat yang terkasih, ketika kita memberikan daya kita untuk melayani Tuhan terlalu manis. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, malam hari ini kami berkumpul di dalam persekutuan doa. Tuhan, kami yakin Engkau telah bersama-sama dengan kami di dalam persekutuan doa ini. Kami bersyukur untuk daya yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga bersyukur untuk dana yang Kau berikan kepada kami. Dan kami juga bersyukur Engkau mengingatkan kepada kami untuk terus melakukan doa. Dan biarlah pelayanan 3D ini mengingatkan kepada kami untuk dapat terus semangat
mengabarkan pekabaran Injil ini bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami ingin membuka persekutuan doa pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih, kita diingatkan kembali D yang kedua, yaitu dana. Berbicara mengenai dana, kita bersyukur ya jemaat, bahwa ketika para misionaris melakukan pekabaran Injil di daerah-daerah yang Tuhan percayakan, mungkin ada di antara kita yang sudah pernah melakukan itu. Tetapi mungkin ada di antara kita yang rindu dapat bersama-sama mengikuti jejak daripada para misionaris. Tetapi jemaat yang terkasih, jangan khawatir. Jikalau kita belum bisa seperti para misionaris, kita juga dapat memberikan sebagian dana kita untuk mendukung pelayanan tersebut. Kita dapat memberikan sebagian uang kita untuk misi penginjilan yang dilakukan oleh para misionaris. Karena para misionaris juga perlu didukung di dalam dana. Ketika mereka melakukan perjalanan, mereka juga tentu butuh transportasi untuk dapat mencapai tujuan. Dan di sana mereka yang telah diutus oleh Tuhan ini juga memerlukan bagaimana sandang mereka, pangan mereka, papan mereka. Juga kebutuhan di sana dengan mereka-mereka yang akan dilayani. Tentu membutuhkan sarana dan prasarana. Dan itu bukan uang yang sedikit yang diperlukan. Mungkin membutuhkan uang yang cukup banyak. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita dapat menyisihkan sebagian daripada uang kita untuk mendukung daripada misi pekabaran Injil ini. Mari kita berikan dana kita, sebagian yang telah Tuhan berikan bagi kita semua untuk mendukung daripada pekabaran Injil ini. Kita akan menyanyikan lagu Persembahan Kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Kiranya dengan dana yang kita berikan dapat mendukung daripada misi pekabaran Injil. Jemaat yang terkasih, di bulan November ini masuk di dalam bulan misi. Maka sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan disapa oleh firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Pendeta Andi. Kepada Pendeta Andi, saya persilahkan. Shalom jemaat GKI Kanan yang dikasih Tuhan. Senang boleh berjumpa kembali di dalam persekutuan doa dan di dalam pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan pelayanan firman Tuhan. Tuhan yang di surga, kami akan mendengar pelayanan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk mengucapkan yel-yel kita. Berbuah di dalam Kristus,
berubah di dalam hidup, majulah GKI Kanaan. Sekali lagi, saya undang kita untuk bangkit berdiri. GKI Kanaan, berbuah di dalam Kristus, berubah di dalam hidup, majulah GKI Kanaan. Yeay. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari ini, saya mau menyampaikan berkenaan dengan gereja yang melakukan misinya. Sebelumnya, saya mengajak kita juga untuk bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Ada terdapat di dalam kitab apa? Saudara ingat? Tepat sekali. Kolose 1 ayat yang ke-16. Kita bacakan bersama-sama ya. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala kemuliaan untuk Tuhan kita. Saudaraku, ayat hafalan kita hari ini menunjukkan siapakah diri Kristus. Ia adalah Raja di alam semesta ini. Dia menciptakan bumi dan segala isinya. Dialah Raja di atas segala raja. Kepadanyalah seluruh hormat dan kemuliaan seharusnya kita tujukan kepada Kristus. Kita jadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kristus yang besar ini, Kristus yang agung dan mulia ini, sebelum Dia naik ke surga, Dia memberikan amanatnya kepada kita. Yang dicatat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan yang menjadikan intinya, saudara. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Puji Tuhan. Saudaraku, Yesus meminta kita pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita diminta untuk mengerjakan misi Tuhan ini. Kalau kita tarik ke belakang sebelum Yesus mengucapkan amanat agung, kalau kita melihat Alkitab kita dari Perjanjian Lama, maka saudara kita akan melihat Tuhan kita adalah juga sebenarnya Tuhan yang melakukan misinya. Allah Bapa menciptakan dunia dengan segala isinya. Dia memelihara, tapi sayang manusia itu jatuh ke dalam dosa manusia pertama. Dia jatuh, dia menarik seluruh umat manusia masuk ke dalam dosa. Maka Allah bertindak, saudara, untuk menyelamatkan manusia. Allah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Dengan maksud supaya bangsa-bangsa di dunia melihat jalan keselamatan melalui kehidupan bangsa Israel. Bahwa ada Allah yang hidup. Allah yang benar yang akan menyelamatkan dan membawa kembali mereka dari dosa-dosa mereka. Tetapi sayang, Israel gagal, dia malah menyembah Allah-Allah lain. Maka Allah bertindak sendiri, saudara. Dia datang ke dalam dunia, menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya dengan mati di atas kayu salib. Di dalam diri Yesus Kristus. Lalu saudara, ketika Yesus naik ke surga, Dia mengutus Allah Roh Kudus untuk membawa umat manusia datang kepada karya keselamatan Kristus. Maka kalau kita melihat Alkitab, saudara, Allah kita adalah Allah yang bermisi. Allah yang melakukan karyanya, misinya, saudara. Maka terkadang kita mendengar istilah Missio Dei, yakni missioning God, Allah yang melakukan misi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan sekarang Yesus sebelum naik ke surga, Dia memerintahkan gerejanya juga untuk melanjutkan misi Allah ini. Untuk terlibat di dalam misi Allah ini. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku.
misinya Allah ini menjadi misinya gereja. Misi gereja adalah kelanjutan dari misi Allah secara keseluruhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak bisa tidak. Gereja harus pergi. Gereja harus melakukan misi Tuhan. Karena itu John Stott berkata, gereja yang tidak sedang bermisi adalah gereja yang sedang menuju pada kepunahan. Karena bagian sentral dari identitas gereja itu hilang. Ketika gereja tidak melakukan misi Tuhan. Saudaraku, menjadi gereja yang bermisi adalah gereja yang pergi. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu berarti kita tidak boleh di dalam kehidupan pelayanan gereja kita berorientasi semata-mata ke dalam. Kita melayani untuk gereja kita, jemaat kita, itu baik. Tetapi tidak boleh stop sampai di situ. Kita harus keluar. Kita harus menjadi saksi Tuhan bagi lingkungan di sekitar rumah kita, gereja kita. Menjadi saksi bagi Tuhan, bagi kota kita, negara kita, bahkan bagi dunia. Ya, ini menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Ini perintah Tuhan kepada kita, jemaat GKI Kanaan, untuk pergi. Saudaraku, inilah yang kita serukan di dalam yel-yel gereja kita. Berbuah di dalam Kristus, berubah dalam hidup, majulah GKI Kanaan. Kita harus berbuah bagi Kristus dengan menjalankan misi Allah. Saudaraku, mengakhiri khotbah ini, saya akan menceritakan kisah seorang anak muda yang memiliki hati yang kuat untuk meresponi panggilan Tuhan mengerjakan misinya. Dengan tidak pantang mundur meskipun banyak halangan. Anak muda ini bernama William Borden. Saudara, William lulus SMA tahun 1904. Ketika dia lulus SMA, ayahnya menghadiahkan dia tur keliling dunia. Luar biasa ya saudara ya. Karena ayahnya seorang yang kaya, seorang pengusaha. Banyak unit-unit usahanya. Salah satunya adalah perusahaan susu Borden yang terkenal pada waktu itu. Nah, dalam perjalanan keliling dunia ini, William diberikan oleh ayahnya sebuah Alkitab untuk dibacanya setiap hari di dalam perjalanan keliling dunia. Selama perjalanan keliling dunia ini, papanya berharap William boleh disegarkan dan boleh menikmati akan liburannya sebelum dia masuk studi di universitas dan lalu lulus melanjutkan usaha bisnis papanya. Tetapi saudara, sebaliknya yang terjadi selama perjalanan keliling dunia itu, William justru mendengar panggilan Tuhan untuk ia pergi memberitakan Injil. Saudara, dia bergumul akan hal ini. Tetapi tekadnya sudah bulat. Maka saudara, Alkitab yang diberikan ayahnya yang dia baca setiap hari itu di dalam perjalanan keliling dunia, pada halaman depan Alkitabnya dia tulis satu kalimat yang menguatkan dia dan meneguhkan dirinya. Tidak ada yang dapat menghalangi. Sekembalinya dari perjalanan keliling dunia itu, ia masuk ke Universitas Yale. Saudaraku, selama perkuliahan itu, panggilan Tuhan semakin kuat. William merasa Allah memanggil dia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Muslim di Cina Utara. William mengatakan kepada ayahnya bahwa ia tidak akan kembali kepada bisnis keluarganya. Lulus dari Yale, dia masuk ke Princeton, masuk ke seminari, saudara. Dan dia tulis satu kalimat yang kedua di halaman depan Alkitabnya. Tidak ada kata mundur. Walaupun papanya tidak setuju dia masuk ke seminari. Tetapi dia katakan, aku tidak akan mundur mengerjakan misi Tuhan. Tidak ada kata mundur. Saudaraku, setelah dia menyelesaikan studinya di seminari, William pergi ke Mesir. Di Mesir ia berencana belajar bahasa Arab sebagai persiapan pelayanannya. Dalam waktu setahun setelah kedatangannya, musibah tidak bisa ditolak, saudara. Ia terkena penyakit radang selaput otak. Penyakit yang mematikan. Dan pada usia 26 tahun, masih sangat muda, dia meninggal dunia.
Saudaraku, akhir yang tampaknya tragis. Ketika ibunya pergi ke Mesir untuk mengambil pulang jenazahnya lalu mengumpulkan barang-barang pribadi anaknya, saudara, dia menemukan salah satu Alkitabnya. Dan ibunya melihat kalimat di halaman depan anaknya. Kalimat yang ketiga, saudara. Saudara tahu kalimat apa? Tidak ada penyesalan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang menghalangi. Tidak ada kata mundur. Tidak ada penyesalan. Itulah tekad William Borden di dalam mengerjakan misi Tuhan yang Tuhan panggil dalam hidupnya. Walaupun dia belum sempat pergi ke China. Tetapi kesaksian hidupnya memberikan dorongan yang kuat bagi orang-orang yang mengerjakan misi Allah untuk tidak berhenti dengan segala halangan yang menghalanginya. Tetap maju, tetap melakukan misi Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat diri kita. Apakah kita sudah meresponi panggilan Tuhan untuk mengerjakan misi Tuhan ini? Setiap kali kita berkata berbuah di dalam Kristus, berubah di dalam hidup, Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan misinya. Saya mengajak kita berefleksi dan mengajak saudara untuk mengerjakan misi Tuhan ini dengan 3D. Kita mengerjakan misi Tuhan. Yang pertama, D yang pertama adalah doa. Sudahkah saudara berdoa bagi pelayanan-pelayanan misi? D yang kedua adalah dana. Sudahkah saudara menyisihkan uang saudara tidak hanya memberikan persembahan kepada gereja, kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi saudara menyisihkannya untuk pelayanan misi? D yang ketiga adalah daya. Sudahkah saudara berupaya untuk mengerjakan misi Tuhan itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sisihkan dana kita. Mari kita berdoa dan berupaya untuk terlibat dalam kegiatan misi. Tuhan kita adalah Tuhan yang bermisi. Dan sebelum dia naik ke surga, dia memberikan pesan kepada kita untuk melanjutkan misinya. Maka gereja adalah kelanjutan dari misi Tuhan. Gereja harus melakukan misi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati GKI Kanaan menjadi gereja yang menjalankan misinya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pesan firman Tuhan yang begitu jelas kepada kami. Bahwa Tuhan menginginkan kami pergi. Memberikan kesaksian yang indah tentang Tuhan. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan mengajarkan apa yang Tuhan perintahkan. Bapa di surga, biarlah firman Tuhan ini terus berbicara kepada kami. Biarlah kami berdoa buat pelayanan misi. Biarlah kami memberikan persembahan buat pelayanan misi. Biarlah kami juga berupaya terlibat dalam pelayanan misi. Terima kasih ya Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita masuk D yang ketiga, yaitu doa. Mari sama-sama kita menyatukan hati kita. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan kita naikkan bersama. Yang pertama, kita akan berdoa untuk misionaris di Indonesia. Yang kedua, kita berdoa untuk sekolah-sekolah teologi di Indonesia. Yang ketiga, kita berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Yang berikutnya, kita berdoa untuk misi penginjilan pada suku terabaikan. Selanjutnya, kita berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Dan yang terakhir, saya mengajak kita semua untuk menaikkan doa-doa pribadi kita. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga,
Kami bersyukur untuk para misionaris yang telah Tuhan utus untuk menyebarkan kabar sukacita di daerah-daerah. Kami menyadari tidak banyak mereka yang terpanggil untuk melayani di bidang misi. Karena tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Bapa, teguhkanlah iman mereka. Berikan kecukupan bagi mereka untuk dapat bertahan. Berikan mereka api pelayanan yang terus berkobar dalam menghadapi setiap tantangan. Berikan hati yang mau belajar bagi orang-orang yang mereka layani. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk sekolah-sekolah teologi di Indonesia. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sekolah-sekolah teologi yang ada di Indonesia yang Tuhan pakai untuk mendidik para teolog yang berkualitas. Kiranya dengan iman dan ilmu yang diajarkan oleh sekolah-sekolah teologi, para teolog dapat mengaplikasikannya di dalam berjemaat dan pelayanan. Tuhan yang terus memberkati sekolah-sekolah teologi ini agar melalui pelayanan di bidang pendidikan Kristiani, nama Tuhan terus dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Bapa yang baik, untuk mengenal akan kepribadian dan kasih-Mu, kami memerlukan Alkitab sebagai sumber kami belajar kekristenan. Terima kasih untuk Lembaga Alkitab Indonesia yang boleh setia menerjemahkan, menerbitkan, dan membagikan Alkitab ke pelosok-pelosok. Bahkan tim mereka menolong suku-suku yang masih buta huruf untuk belajar membaca dan berhitung. Kami mohon berkatilah tim ini. Kami juga ingin belajar bagaimana proses pembuatan Alkitab yang akan kami hadiri pada tanggal 18 Desember 2021 nanti melalui virtual LAI Zoom. Kiranya kami dapat lebih menghargai Alkitab sebagai firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk kekristenan di suku-suku yang terabaikan. Kita berdoa. Tuhan, masih banyak suku-suku terabaikan. Kami rindu makin banyak jemaat yang mengenal Tuhan. Pakai kami Tuhan yang terbatas ini untuk terus mendukung pelayanan misi ke daerah-daerah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Saya mengundang kita semua untuk dapat menyebutkan nama-nama jemaat maupun saudara-saudari yang sedang mengalami kelemahan tubuh di dalam hati masing-masing kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami terus mendoakan bagi jemaat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mohon Tuhan yang melawat, menjamah, dan memberi kesembuhan bagi mereka semua. Tuhan juga yang terus teguhkan iman mereka, sehingga meskipun menghadapi fisik yang lemah, tetapi iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Selanjutnya kita berdoa pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, dengarlah seruan doa kami pribadi lepas pribadi. Jemaat dipersilahkan menyampaikan doa pribadi.
Tuhan, inilah syafaat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengar dan mengabulkan sesuai waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita mengimani bahwa dengan D yang ketiga, yaitu doa, kita juga dapat mendukung pelayanan misi. Kita terus doakan dengan segenap hati, bagaimana misi ini juga dapat berlangsung dengan baik. Kita juga dapat melakukan misi tersebut di lingkungan sekitar kita. Dan terus doakan agar semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan, mengenal akan kasih Tuhan. Kita juga percaya dengan doa akan mengubah segala sesuatu. Kita akan menyanyikan doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Jemaat yang terkasih, demikian persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kiranya kita terus diteguhkan untuk dapat melakukan misi pekabaran Injil ini dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.